Coba deh, pikirin. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Kita nggak bisa pencet tombol stop untuk menghentikan semua itu. Tapi, apa itu artinya kita nggak punya pilihan lain? Nah, pertanyaan kunci kita hari ini adalah, walaupun nggak bisa kita hentikan, apa kita bisa melembutkan pukulannya? Apa kita bisa mengurangi dampaknya? Jawabannya, tentu saja bisa. Dan solusi buat pertanyaan tadi ada di satu kata ini, mitigasi. Ini bukan sekedar istilah teknis loh. Ini adalah sebuah konsep, sebuah strategi di mana kita bertindak proaktif. Jadi kita nggak nunggu bencana datang baru panik, tapi kita siap-siap dari jauh-jauh hari. Oke, jadi apa sih mitigasi itu sebenarnya? Kalau menurut definisi resminya di Indonesia, dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi itu adalah, ya, semua usaha yang kita lakukan untuk mengurangi resiko bencana. Caranya ada dua nih. Satu, lewat pembangunan fisik yang kelihatan mata. Dan dua, lewat hal-hal yang nggak kelihatan, seperti ngasih pemahaman dan ningkatin kemampuan kita semua sebagai masyarakat. Terus, buat apa kita repot-repot melakukan ini semua? Tujuannya jelas banget, dan ada 3 hal utama. Yang pertama, dan ini yang paling penting dari segalanya, adalah meminimalisir korban jiwa. Nggak ada yang lebih berharga dari nyawa. Kedua, kita mau mencegah kerusakan infrastruktur. Bayangin jembatan putus, jalanan hancur, gedung roboh. Dan ketiga, kita mau mengurangi gangguan di kehidupan kita sehari-hari, baik itu ekonomi maupun sosial, supaya kita bisa lebih cepat bangkit lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kerja mitigasi? Biar gampang, kita bisa bagi jadi 2 pendekatan utama. Coba bayangkan gini, yang satu itu kita sebut perisai fisik, sesuatu yang kita bangun secara nyata. Satunya lagi kita sebut rencana cerdas, sesuatu yang kita susun di kepala dan di atas kertas. Oke, kita bedah satu-satu ya. Di satu sisi, ada mitigasi struktural. Ini tuh soal membangun perisai fisik tadi. Jadi semua yang berhubungan sama konstruksi, sama teknologi, pokoknya yang kelihatan bentuknya. Nah, di sisi lain ada mitigasi non-struktural. Ini adalah rencana cerdas kita. Isinya itu kebijakan, aturan main, edukasi, latihan, pokoknya semua yang ngatur cara kita bertindak. Dua-duanya ini penting banget dan saling melengkapi. Biar lebih kebayang, ini contoh dari perisai fisik. Misalnya kita bangun bendungan atau tanggul yang kokoh buat nahan banjir. Atau kita rancang gedung-gedung yang tahan gempa, yang bisa ikut bergoyang pas ada guncangan, jadi nggak langsung roboh. Termasuk juga hal-hal canggih seperti memasang sistem peringatan dini atau early warning system. Itu semua adalah perisai nyata yang kita bangun. Nah, kalau rencana cerdas itu contohnya gimana? Ini adalah hal-hal yang seringnya nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa. Misalnya, pemerintah membuat peta zona rawan bencana. Dengan peta itu, kita jadi tahu, oh di daerah ini rawan longsor, jangan bangun rumah di situ. Atau kegiatan simpel seperti latihan evakuasi rutin di sekolah dan kantor. Kelihatannya sepele, tapi pas kejadian beneran, kita udah tahu harus lari kemana. Inilah kekuatan dari sebuah rencana dan pengetahuan. Oke, teori sudah, konsep juga sudah. Sekarang, biar makin mantap, kita lihat yuk gimana kedua jenis mitigasi ini, si perisai fisik dan rencana cerdas, diterapkan buat menghadapi ancaman-ancaman yang spesifik. Kita akan lihat 3 contoh kasus yang pastinya relevan banget sama kondisi di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, bencana yang mungkin paling akrab di telinga kita, apalagi buat yang tinggal di dekat sungai atau di dataran rendah. Ya, banjir. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ada 3 langkah kunci yang bisa kita lakukan. Pertama, kita jaga spons alaminya bumi. Maksudnya, kita lestarikan area resapan air, seperti lahan basah. Biarkan alam bekerja menyerap air hujan. Kedua, sungainya kita rawat. Kita keruk sedimennya supaya sungainya nggak dangkal dan air bisa mengalir lancar. Nah, yang ketiga, ini untuk di lingkungan kita, di pemukiman padat, kita bangun sumur resapan atau biopori. Keren kan? Kombinasi cerdas antara menjaga alam dan rekayasa. Oke, dari air kita pindah ke api. Ancaman berikutnya, ini seringkali terjadi karena kombinasi faktor alam dan, sayangnya, ulah manusia. Kebakaran hutan dan lahan, atau yang sering kita sebut karhutla. Kalau untuk karhutla, fokus utamanya itu pencegahan. Jadi sebelum apinya menyala. Langkah pertama, pemantauan super ketat pakai teknologi buat mendeteksi titik panas atau hotspot, apalagi pas mau masuk musim kemarau. Kedua, menjaga lahan gambut supaya tetap basah, karena lahan gambut yang kering itu gampang banget terbakar. Dan langkah ketiga, yang ini krusial banget, yaitu edukasi. Kita harus terus-menerus sosialisasi bahayanya membuka lahan dengan cara membakar. Dan yang terakhir, kita lihat ancaman yang datangnya dari perut bumi, gempa, dan letusan gunung berapi. Ya mau gimana lagi, kita tinggal di cincin api Pasifik. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa hidup lebih aman di sini? Kuncinya cuma satu, kesiapsiagaan. Kita semua harus tahu di mana titik kumpul dan kemana jalur evakuasi kalau terjadi sesuatu.
Kita juga wajib tahu apa yang harus dilakukan pas guncangan terjadi. Ingat ya mantranya, merunduk, berlindung di bawah meja, dan bertahan sampai guncangan berhenti. Nah, kalau untuk erupsi gunung berapi, hal-hal sederhana seperti punya masker dan tahu batas aman zona bahaya itu bisa benar-benar menyelamatkan nyawa. Setelah kita lihat semua contoh tadi, dari banjir, kebakaran, sampai gempa, ada satu benang merah yang jelas banget kan? Mitigasi itu bukan cuma tugasnya pemerintah, BMKG, atau para ahli, bukan. Kalimat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Mengurangi risiko bencana itu tanggung jawab kita bersama. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, setiap pengetahuan baru yang kita pelajari, setiap persiapan yang kita buat di rumah, itu semua berkontribusi membangun lingkungan yang lebih tangguh dan lebih aman. Jadi, sebagai penutup, ingat ya, mitigasi itu soal persiapan, bukan kepasrahan. Ada dua jalurnya, membangun perisai fisik dan menyusun rencana cerdas. Dan yang terpenting, ini semua adalah urusan kita bersama. Nah, dengan pemahaman itu, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Coba deh, lihat sekeliling lingkungan tempat tinggal Anda sekarang. Kira-kira, langkah mitigasi apa yang menurut Anda paling mendesak untuk dilakukan di sana? Jawabannya ada di tangan kita semua. Kapan sih sebenarnya penanggulangan bencana itu dimulai? Apa pas tim SAR datang ke lokasi? Atau pas bantuan logistik mulai dibagi-bagiin? Kebanyakan dari kita mungkin mikirnya gitu. Tapi jawabannya mungkin bahkan bikin Anda kaget. Jawabannya jauh sebelum bencana itu sendiri kejadian. Intinya simpel banget. Penanggulangan bencana yang efektif itu bukan soal reaksi, tapi soal antisipasi. Nah, ini nih ide utama yang bakal kita dalami bareng-bareng. Biar benar-benar paham, kita harus sedikit mengubah cara pandang kita. Jangan bayangin ini sebagai garis lurus dari A ke B. Anggap aja penanggulangan bencana itu seperti roda yang berputar terus. Sebuah proses yang nggak ada habisnya. Nah, siklus ini gampangnya kita bagi jadi 3 tahap besar. Yang pertama dan yang paling bakal kita kurik adalah tahap pra-bencana. Terus pas bencananya terjadi, kita masuk ke tahap tanggap darurat. Dan terakhir ada tahap pasca bencana, yaitu proses buat pulih kembali. Sekarang, ayo kita fokus ke tahap yang paling krusial, pra-bencana. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di sini, di fase ini, itu yang bakal nentuin seberapa parah atau seberapa ringan dampak bencananya nanti. Disinilah antisipasi jadi segalanya. Tahap prabencana ini punya 3 pilar utama. Pertama, ada pencegahan. Ini tujuannya buat menghilangkan ancaman sama sekali, contohnya kayak menanam kembali hutan bakau biar nggak ada abrasi. Kedua, ada kesiapsiagaan. Ini soal latihan, soal simulasi, biar kita semua tahu harus ngapain pas keadaannya darurat. Dan pilar ketiga yang jadi bintang utama kita hari ini, mitigasi. Jadi, apa sih sebenarnya mitigasi itu? Gini deh, bayangin aja mitigasi itu kayak kita membangun rumah dengan pondasi anti gempa dari awal. Bukan sekedar nambal tembok yang retak setelah gempa terjadi. Intinya adalah mengurangi dampak sebelum bencananya datang. Dan ini bukan sekedar prosedur teknis loh. Paham soal mitigasi itu artinya kita paham soal investasi paling fundamental yang bisa kita lakukan untuk keselamatan kita semua. Jadi mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Ini nggak cuma ngomongin soal fisik ya, kayak membangun tanggul penahan banjir atau gedung tahan gempa, tapi juga mencakup hal-hal non-fisik yang sama pentingnya, ngasih edukasi, menyadarkan masyarakat, dan membangun komunitas yang lebih tangguh dari dalam. Tentu saja siklusnya nggak berhenti di prabencana. Ayo kita lihat sekilas 2 tahap berikutnya, biar kita dapat gambaran yang utuh tentang gimana caranya kita menghadapi dampak dan membangun kembali. Ketika bencana nggak bisa dihindari lagi dan akhirnya terjadi, kita masuk ke tahap tanggap darurat. Di sini, fokusnya jadi sangat tajam dan mendesak, menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin dan memenuhi kebutuhan dasar para korban, makanan, air bersih, dan tempat berlindung yang aman. Setelah situasi daruratnya lewat, dimulailah tahap pasca bencana. Ini adalah proses yang panjang soal rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita bangun kembali rumah, sekolah, jalan, dan yang paling penting, kita pulihkan kembali kehidupan masyarakat. Nah, disinilah siklusnya jadi nyambung. Ternyata, keberhasilan tahap pemulihan ini sangat bergantung pada seberapa baik mitigasi yang kita lakukan di tahap prabencana. Jadi, apa pelajaran utama dari semua ini? Kalau kita harus ambil satu kesimpulan, ini dia. Mitigasi itu bukan biaya, tapi sebuah investasi. Dan ini adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk masa depan yang lebih aman. Ingat ini baik-baik ya,
Keberhasilan kita menghadapi bencana itu nggak diukur dari seberapa cepat kita merespon, tapi dari seberapa baik kita bersiap. Persiapan yang dilakukan jauh-jauh hari lewat mitigasi yang cerdas, itulah penentu segalanya. Pada akhirnya, buat banyak dari kita, pertanyaannya itu bukan lagi jika bencana akan terjadi, tapi kapan? Ini menyisakan satu pertanyaan penting buat kita renungkan. Dengan pemahaman baru ini, kira-kira sudah cukup siapkah komunitas kita masing-masing?